Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel YouTube Dila Biba. Hari ini aku mau kasih inspirasi menu masakan harian lagi dari belanjaan mingguan aku kemarin yang 181.000. Dan ini adalah day kelimanya. Jadi aku masak dari pagi sampai untuk makan malam dan juga aku bikin cemilan sore. Nah, apa aja yang aku masak dan bagaimana step-stepnya? Tonton terus sampai habis. Oke, untuk menu makan siang hari ini aku mau masak tumisan toge dan juga chicken pokpok. Dan untuk bahan-bahannya super simple banget. Kalian bisa lihat nanti aku tulisin secara lengkap di description box aja ya. Nah, terus ini tuh aku ada ayam yang udah aku potong kemarin dalam bentuk fillet. Jadi rencananya mau aku bikinin chicken fingers. Cuma karena tepung panirnya habis, jadi aku berubah haluan jadi bikin chicken pokpok. Dan nanti akan aku bikin barbecue sausnya gitu. Nah, ini ayamnya aku marinasi dulu dengan garam, kemudian bawang putih dan juga merica. Cuma di sini karena merica putih aku lagi habis, jadi aku pakein lada hitam. Nah, pokoknya apa yang ada di rumah aja ya dipakein. Kalau misalnya mau ditambahin dengan cabai bubuk juga boleh, cuma aku skip karena lagi habis. Kalau semua bumbunya udah dituang ke wadah gini, lanjut aku ratain aja ke seluruh permukaan ayam. Dan ini tangan aku udah bersih ya, jadi aku udah cuci tangan sebelum masak. Nah, ini diaduk-aduk aja. Terus udah gitu, ini aku diamin lebih kurang 15 menit. Nah, kalau udah didiamin kayak gini, lanjut mau kita bumbuin. Di sini aku mau bikin dengan tepung yang udah aku buat. Jadi ini tuh tepung bumbu, udah ada bumbunya gitu. Aku buat sendiri, jadi bukan yang jadi. Dan nanti insya Allah kapan-kapan aku bikin videonya. Kalau teman-teman pada mau ya bisa komen di bawah. Terus udah gitu gampang banget. Ini cara buatnya lebih kurang mirip banget kayak masak udang goreng tepung. Jadi teman-teman bisa lihat di video aku yang sebelumnya juga. Jadi ini si ayamnya tinggal dilapisin tepung dulu yang pertama, terus kemudian dicampurin dengan telur, dan nanti terakhir baru pakai tepung lagi satu kali lagi. Jadi nggak usah terlalu banyak nggak usah terlalu banyak lapisan tepungnya, cukup ditambahin telur sedikit aja, itu udah bikin crispy. Dan untuk satu butir telur itu aku nggak pakai semuanya, jadi aku pakai sekitar berapa ya, kayaknya lebih deh, setengah lewat gitu deh kayaknya, dapat 3/4 ya aku. Pokoknya lebih kurang nggak akan habis semuanya. Jadi sisanya itu aku simpan di kulkas 2-3 harian tahan, dan bisa dipakai nanti kalau mau bikin nasi goreng atau nanti mau campuran dengan mie goreng, itu bisa banget. Nah, terus ini diratain aja, dan udah gitu lanjut dibalurin lagi dengan tepung. Jadi tepungnya dipakai sedikit-sedikit aja dulu biar lebih hemat dan nggak mubazir. Kalau semuanya udah selesai dibalurin kayak gini, lanjut ini si telurnya mau aku simpen dulu. Jadi ini aku tutup ya. Jadi di wadah yang tadi, dan ini ditutup, disimpan aja di kulkas 2-3 harian tahan. Nah, jadi pas mau dimasak dengan campuran yang lain itu bisa. Terus aku lanjut panasin wajan. Di sini aku yang teflon itu aku panasin untuk goreng ayamnya, dan yang untuk kuali itu mau bikin tumisan toge. Seperti biasa tumisan toge aku cuma pakai bawang putih, terus ditumis sampai wangi dan harum. Itu aku apinya agak kegedean, jadi si bawang putihnya kecoklatan banget gitu warnanya. Terus udah gitu nanti dimasukin telur dulu terlebih dahulu, dicampurin garam dan juga ditambahin totole sedikit, terus ditutup biar cepat empuk. Nah, terus nanti kalau misalnya udah empuk baru dicampurin toge dan juga daun bawang. Kalau teman-teman suka pedas, boleh ditambahin merica dan juga cabai gitu waktu tumis bareng si bawang putihnya.
Sambil nungguin si wortelnya ini sampai empuk, aku lanjut mau gorengin ayamnya tadi yang udah ditepungin. Ini aku sengaja potongnya lebih kecil-kecil gitu, biar enak aja dimakannya sekali hap gitu. Dan anak-anak kan juga lebih gampang ya untuk makannya. Nah ini juga trik kalau misalnya ayamnya itu filetnya nggak terlalu banyak, ditepungin kayak gini aja, dipotong kecil-kecil itu udah kelihatan banyak. Nah, si wortelnya udah mau mulai mateng gitu, aku lanjut masukin toge. Jadi biar nggak terlalu lembek juga untuk wortelnya, jadi hampir setengah mateng gitu ya. Nah, si togenya dimasukin sebentar, terus ditutup lagi sampai empuk juga dan rasa-rasa garamnya itu menyerap ke sayurnya. Nah, udah selesai untuk masak sayurnya. Kuali yang tadi yang sama dengan masak sayur itu aku mau bikin barbecue sauce. Jadi itu kualinya udah aku bilas dengan air biasa aja karena kan tadi bekas masak sayur, jadi nggak perlu dicuci dulu, cukup dibilas air aja. Ini aku tumis bawang putih, kemudian sampai harum dan agak sedikit layu, baru campurin dengan bawang bombay. Nah, pokoknya simple banget deh kalau aku bikin. Pokoknya kalau saus barbecue itu cukup dengan tambahin barbecue sauce dan juga sausan-sausan lain. Udah cukup gitu aja. Nah, ayamnya udah selesai, semuanya digoreng. Lanjut aku tiriskan aja di piring dan setelah itu kita fokus masakin saus barbeque-nya. Karena airnya udah mulai mendidih, di sini lanjut aku masukin 2 sendok makan saus barbecue. Ini aku suka lumayan banyak karena ada rasa-rasa smoky-nya gitu yang makin bikin enak. Terus kalau aku pribadi itu lebih suka saus barbecue dicampurin dengan saus tomat yang agak banyak. Jadi rasanya itu lebih asem, gurih, pokoknya enak deh gitu. Jadi aku pakai lebih kurang 1 sendok makan saus tomat. Tapi teman-teman bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jadi campurin dulu sedikit, dites rasa, terus kalau dirasanya kurang boleh ditambahin lagi. Nah, ini aku juga tambahin dengan sedikit aja saus tiram. Kenapa? Karena takutnya terlalu asam gitu, jadi aku pakainya sedikit aja. Dan jangan lupa untuk tambahin gula yang agak banyak karena biar menyeimbangkan rasa asamnya. Terus terakhir tinggal ditambahin merica. Itu aku pakainya sedikit aja. Terus udah gitu untuk rasa manisnya biar lebih enak lagi, aku tambahin dengan kecap manis. Terus kalau udah semua dirasa bumbunya menyatu dan boleh dicoba, kalau rasanya kurang garam boleh ditambahin aja dikit. Terus ini aku tambahin dengan 1,5 sendok makan tepung maizena yang udah dicairkan gitu, biar kuahnya jauh lebih kental. Nah, kalau dites rasa udah enak, tinggal disajikan aja di piring.
Dan ini dia untuk hasilnya. Jadi ini super simple banget. Terus untuk sausnya boleh langsung disiram aja bareng bersama dengan ayamnya kalau mau langsung dimakan. Cuma karena aku masaknya pagi jadi aku pisah. Oke, berhubung suami aku di rumah, jadi udah harus ada cemilan gitu di rumah. Dan ini aku tadinya stok cilok itu ya, satu food container gini, dan udah sisa sedikit banget. Jadi kemarin aku bikin bakso aci dan ini adalah sisaannya, udah aku rebus. Dan ini suami aku minta dipakein sama bumbu kacang. Jadi kalau mau ngemil itu tinggal direbus aja, terus dicampurin sama bumbu kacang. Ini bumbu kacangnya aku pakai bumbu pecel yang udah jadi agak males gitu buatnya. Hasil aku pakai bumbu yang udah jadi aja, aku tambahin air panas, terus langsung disiram deh. Enak banget dan super praktis kalau kita selalu nyimpan stok untuk cemilan. Untuk menu makan malam kali ini aku pakai mie instan. Jadi ini adalah stok belanja bulanan dan cara bikinnya super simple banget. Cuma pakai bawang merah, bawang putih, terus aku juga pakai 2 butir telur karena aku makannya cuma berdua doang sama suami. Anak aku udah tidur gitu. Dan aku tambahin saus tomat, saus sambal dan juga kecap manis. Jadi kayak Indomie rebus nyemek gitu deh. Pokoknya enak banget, kuahnya kental dan ada rasa sausnya itu bikin juara. Nah ini si bawangnya ditumis dulu sampai layu dan harum, terus dimasukin lagi bawang putihnya, ditumis lagi sebentar sampai wangi dan sampai agak layu. Terus lanjut dimasukin air. Untuk airnya di sini pakai secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak karena kan nanti pengennya hasil akhirnya itu kuahnya itu agak sedikit kental, makanya butuh saus tomat. Jadi kalau dipakein saus tomat gitu, kuahnya tuh kental dan enak. Airnya di sini udah aku masukin dan udah mulai agak hangat. Lanjut aku masukin si telurnya tadi yang 2 butir telur itu dan dimasak aja sampai mendidih. Telurnya kondisinya agak setengah matang, baru masukin si bumbu indominya. Jadi jangan skip bumbu indominya karena itu bikin enak dan nagih banget. Di sini boleh pakai varian indomie rebus apa aja, cuma aku pribadi sukanya yang rasa ayam bawang. Terus masukin sama kecap. Ini suka-suka aja sih kalau aku masukinnya. Jadi aku masukin sedikit-sedikit dulu. Nanti kalau dirasa kurang di terakhirnya itu aku tambahin lagi. Jadi kalau misalnya suami aku kan sukanya rada manis gitu. Jadi kecapnya aku biasanya sih agak lebih banyak dibandingkan dengan saus sambal dan juga saus tomatnya. Dan dimasak aja sampai dia itu menyatu. Terus kalau udah kayak gini lanjut masukin indominya dan masak sampai si indominya ini jangan terlalu mateng ya kalau saran aku. Jadi kayak agak masih ada keras-kerasnya dikit gitu deh biar lebih enak makannya. Tapi jangan terlalu keras juga. Jadi ya hampir mau mateng gitu deh. Jadi lebih enak. Terus di sini aku cobain dulu untuk kuahnya, rasanya udah pas apa belum. Dan ternyata rasanya itu masih agak sedikit kurang saus-sausannya. Jadi aku tambah, di sini aku juga tambahin saus tomat, kemudian aku tambahin juga sama saus sambalnya dan juga kecapnya. Ini boleh sesuai selera aja, jadi suka-suka aja sih kalau kata aku. Dan dicicipin aja sedikit-sedikit, kalau dirasa udah pas rasanya sesuai dengan lidah keluarga, baru dimasukin daun bawang dan ditutup sebentar sampai minyak agak matang.
Nah ini dia untuk hasil akhirnya, mie rebus nyemeknya yang enak banget dan simple banget cara bikinnya. Nah inilah lebih kurang makanan aku dalam satu hari. Serta terima kasih banyak sudah menonton videonya. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe biar aku semakin semangat untuk bikin videonya. Terima kasih, bye-bye.